Baik, pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah simbol grafik dengan dua cara, yaitu dengan mengklik pada new symbol atau membuatnya dahulu di dalam stage kita atau di dalam skin one, lalu mengkonversinya menjadi sebuah simbol. Sekarang bagaimana jika Anda mempunyai pemikiran lain, misalkan Anda telah membuat suatu grafik simbol, lalu Anda berubah pikiran, oh saya ingin menambah sesuatu grafik lagi di dalam simbol ini. Caranya juga cukup mudah ya, terdapat dua buah cara. Cara pertama, misalkan saya ingin merubah si simbol grafik berwarna biru ini, kotak biru ini, saya bisa saja mengklik dua kali. Ya, mengklik dua kali, klik dua kali. Nah, Anda lihat. Kalau saya pilih ya, Anda lihat shape ya. Jadi di sini kita bisa merubahnya. Tapi Anda perhatikan karena kita mengklik dua kali di dalam skin one tadi, Anda lihat ya, kita telah masuk ke dalam kontainer kotak biru ataupun simbol kotak biru, tetapi ada bayangan kotak merah yang memang sudah ada juga di dalam skin one, tapi di sini kita tidak bisa mengeditnya. Ya, Anda lihat, saya tidak bisa melakukan apapun kecuali kalau saya memakai shape yang asli yang telah saya buat di dalam simbol kotak biru. Di sini kita bisa mengeditnya. Ya. Oke, kita kembali lagi ke skin one. Nah, sekarang cara berikutnya apabila kita ingin mengedit ya, kita bisa saja mengklik pada area library. Misalkan si kotak biru ini, saya klik saja dia dua kali, klik dua kali. Anda lihat. Kita tetap masuk ke dalam kontainer si kotak biru dan kita juga bisa melakukan proses editing di sini. Tapi apa yang terjadi? Anda tidak bisa melihat si kotak merah yang ada di dalam skin one. Itu perbedaannya antara Anda mengklik dua kali di dalam skin one ataupun di dalam stage dengan cara mengklik dua kali pada library. Kalau Anda menanyakan kepada saya lebih suka memakai metode yang mana? Saya sebetulnya lebih suka memakai metode mengklik dua kali di dalam skin one atau di dalam stage. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kalau saya klik ya dua kali, selain kita mempunyai patokan dengan adanya objek lain di dalam skin one, kalau Anda lihat ya, saya perbesar dahulu ya tampilannya. Maaf, saya perkecil di dalam sini sekitar 50%. Iya. Nah, di sini saya bisa melihat batas area dari stage saya. Ya. Jadi dengan mudah saya bisa mengeditnya, memperbesarnya sesuai batas area ini. Jadi saya punya patokan, mempunyai batas area. Atau apalagi kalau jika saya ingin menganimasikan ya dengan memakai movie clip ataupun dengan memakai simbol movie, ya saya tahu bahwa saya ingin animasikan dari pojok kiri ke pojok kanan bawah. Tapi kalau saya memakai proses editing dengan menggunakan library, ya, kotak biru ini saya klik dua kali, saya tutup dahulu. Di sini biarpun saya zoom out sebesar 50%, saya tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat batas atas bawah, ya, kiri. Ini hanya batas kanannya saja. Saya tidak bisa mengira-ngira posisi yang lain atau posisi besarnya stage di dalam skin one. Itu perbedaannya. Jadi Anda bisa mengedit dengan cara mengklik di dalam stage ataupun mengklik dua kali di dalam library. Saran saya, cobalah klik di dalam stage. Pada sesi sebelumnya saya sudah memberitahu Anda bagaimana cara mengedit suatu simbol, baik itu di dalam stage ataupun di dalam skin, ataupun cara mengedit bagaimana di dalam library. Sekarang saya akan memberitahu kapan dan di mana Anda memerlukan kedua proses tersebut. Apakah Anda akan mengeditnya di dalam suatu skin ataupun Anda akan mengeditnya di dalam suatu library. Sebagai contoh, misalkan di sini saya ingin si kotak biru, simbol kotak biru ini saya edit ya. Tapi sebelumnya saya tempatkan dahulu di sini. Lalu saya ambil lagi satu buah kotak biru di dalam library. Jadi kita membuat dua buah instance di dalam sini, di dalam stage kita. Ya, saya kotaknya segini. Oke.
Sekarang kalau saya akan mengedit kotak biru tersebut, saya akan mencobanya pertama kali di dalam library. Saya klik 2 kali dan saya akan memberikan satu gambar tambahan ya di dalam kotak ini, misalkan. Oke, saya akan coba ini ya. Saya akan beri bukan. Nah, ini dia. Ini saya beri kayak gitu. Ini juga. Nah, mungkin agak sedikit tinggi lagi. Oke. Ya. Ya. Aduh, kurang. Ish. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya kembali ke dalam Skin One? Anda lihat. Ketika kita mengeditnya di dalam library, otomatis juga instance yang lain, ya, instance yang lain yang sama kita ambil originalnya di dalam library ikut berubah karena dia instance mengikuti apa katanya si original di dalam library. Tapi di sini Anda juga bisa melakukan proses yang lain ya. Misalkan saya pilih yang keduanya, instan kedua ini. Saya taruh sini tengah. Iya. Di sini saya akan mengubahnya atau merotasi atau mungkin memperkecil, memperbesar size dari instan ini. Anda lihat, kalau saya misalkan pilih ini ya, free transform tool. Seperti biasa ya, sesi yang dulu kita sudah belajar mengenai ini. Saya akan membuat dia agak sedikit melebar begini. Oke, arrow tool. Anda lihat. Tidak berpengaruh pada satu instan ini. Karena apa? Kita mengedit instan yang lain. Dan tidak hanya dengan free transform tool saja, Anda juga bisa mengeditnya via properties. Anda lihat. Di sini terdapat pilihan colors. Saya ataskan dahulu, ya. Pilihan colors ini terdapat pilihan brightness, tint, alpha, dan advance. Advance ini adalah gabungan dari brightness, tint, dan alpha. Coba kita sekarang coba brightness dahulu, ya. Pada bagian slidernya, control brightness-nya mungkin saya akan buat seperti ini atau merubah warnanya seperti ini, ya. Tapi lihat, tidak terjadi pengaruh apapun di dalam instan yang satunya lagi, ya. Atau mungkin kita akan merubah tintnya, warnanya menjadi warna yang lain, merah. Lalu pada slidernya kita beri, nah ini dia, ya, rubah. Terserah Anda. Tapi apa? Tidak terpengaruh oleh instan ini. Alpha sebagai suatu transparansi ya. Anda lihat karena ini 0 tidak terlihat. Tapi kalau saya naikkan sedikit, nah dia terlihat. Ya, transparan. Tapi tidak terpengaruh pada instan yang satunya. Demikian juga kalau kita klik menu window, buka lagi library kita masukkan kotak biru ke dalam sini. Ya, tidak terpengaruh apa-apa. Di sini kita bisa rubah lagi. Misalkan dengan warna yang lebih. Nah, tidak terjadi apapun dengan original dari simbol grafik ini. Tapi kalau kita klik 2 kali di dalam library, kotak biru, di sini saya beri mata, misalkan, ya, kembali ke Skin One, Anda lihat, semuanya ada matanya. Oke, itulah perbedaan antara kita merubah original, ya, original simbol grafik di dalam library, atau kita merubah instan di dalam Skin One ataupun stage kita.